Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ira Citom. Di video kali ini saya akan ngasih tahu lagi cara belajar cepat manual fokus lensa DSLR. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah membuat tips dan trik atau cara cepat belajar manual fokus dengan mengaktifkan suara beep dari kamera kita agar ketika lensa mengunci fokus maka akan berbunyi beep seperti ini, teman-teman. Nah, akan bunyi beep seperti itu. Namun masih banyak teman-teman yang kesulitan untuk mengaktifkan suara beep tersebut. Banyak sekali teman-teman yang berkomentar bahwa di kameranya itu tidak bisa berbunyi beep, padahal di pengaturan menu sudah diaktifkan suara beep. Tapi dari beberapa DM teman-teman di Instagram saya yang menanyakan soal kesulitan-kesulitan mengaktifkan beep itu, mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan lensa yang tidak satu produk dengan kamera yang mereka miliki. Misalnya mereka menggunakan lensa kamera Canon, tapi mereka menggunakan lensa yang bukan Canon, misalnya lensa Sigma, lensa Meika, atau lensa Tamron. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Itu bisa saja terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga lensa yang seperti itu tapi tetap bisa berbunyi beep. Nah, jangan khawatir teman-teman. Buat teman-teman yang masih kesulitan untuk mengaktifkan suara beep di kamera kalian ketika mengatur cincin fokus, masih ada tips selanjutnya, teman-teman. Nah, seperti apa itu? Yang pertama, kalian harus aktifkan kameranya, kemudian pastikan posisi stabilis. Di sini saya menggunakan lensa standar ya. Jadi aktifkan stabilizer dari lensa. Kalau misalkan ada, jadi yang tidak ada nggak perlu. Kemudian pastikan tombol AF MF-nya itu berada di posisi manual fokus, teman-teman. Pastikan berada di manual fokus. Jangan sampai kalian memposisikan tombolnya ini di AF, kemudian kalian memutar cincin fokusnya, itu akan berisiko pada motor lensa kalian dan mengakibatkan autofokusnya itu rusak. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu. Oke teman-teman, jadi pertama-tama saya akan ngasih tahu teman-teman cara mengaturnya di menu dulu. Jadi untuk pertama-tama kita atur ISO dulu. Jadi kita pertama-tama itu kita atur ISO. Karena saya di sini akan memotret di dalam ruangan ini, di dalam kamar saya ini. Jadi saya akan menggunakan ISO 500. Kemudian selanjutnya adalah aperture. Nah, di Focalec-nya ini saya posisikan di Focalec 18 mm. Jadi f paling besar itu adalah aperture paling lebar, bukaan paling lebar itu adalah f35. Jadi ketika saya menzoomnya ini akan berubah tentunya. Jadi di sini saya pasang f35 ISO 500. Dan kemudian untuk shutter speednya, teman-teman, kalian posisikan saja kalian atur saja di meteringnya ini. Jadi kalian tekan shutter setengah, maka meteringnya itu akan aktif. Meteringnya akan aktif. Kalian putar saja di sini, di atas ada tombol apa namanya ini yang bisa diputar di atas metering, di atas shutter. Ini shutter dan ini tombol untuk mengatur shutter speed. Jadi kalian posisikan saja meteringnya ini di angka 0. Oke, jadi setelah itu kalian pastikan di sini manual fokus, teman-teman ya. Kalian pastikan di menu itu manual fokus yang ini nih. Oke teman-teman, jadi pastikan ini manual fokus. Kemudian kita ke meteringnya. Metering yang ini, teman-teman. Metering kalian pilih evaluatif metering. Jadi sebenarnya di sini ada banyak pilihan, ada partial metering, ada spot metering, ada center weighted average. Tapi saya di sini memilih evaluatif metering karena kita akan mencari fokus. Kita akan mencari fokus entah itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, di atas, bawah. Jadi kita bisa memilih banyak fokus kalau kita memilih evaluatif metering. Beda ketika kita memilih partial metering. Kalau partial metering dia tidak mengunci fokus di bagian tengah, melainkan di sudut-sudut gambar, teman-teman. Jadi dia akan mencari di sebelah kiri, kanan, tapi
tidak difokuskan pada bagian tengah. Begitupun juga selanjutnya. Kemudian setelah kita memilih evaluated metering, oke, saya pindah dulu. Evaluatif metering, kita pindah lagi ke auto select. Jadi pastikan auto selectnya ini kalian memilih auto select yang paling banyak. Yang paling banyak bisa mengunci poin, yaitu 19 AF. 19 titik poin. Jadi ketika kita mengaktifkan 19 titik poin ini, dimanapun objek kita, ketika kita memutar sambil mencari poin, maka di dalam viewfinder atau live view nanti akan muncul titik-titik yang menandakan bahwa fokus tersebut telah dikunci oleh auto select. Oke teman-teman. Nah, gambar auto select itu seperti ini teman-teman. Jadi dia mengunci secara lebar, berbeda dengan pilihan lainnya. Oh ya, jadi kalau misalkan tadi saya pilih evaluative metering, itu akan cuma satu pilihannya, yaitu 19 poin AF. Kemudian setelah itu teman-teman langsung saja menyenter di viewfinder. Tapi kalau misalkan masih banyak teman-teman yang kesulitan menyenter di viewfinder karena masih belum ada suara bip, kalian bisa aktifkan saja live view. Jadi live view ini menurut saya sangat membantu sekali, karena live view ini gambarnya lebih lebar dibandingkan kita menggunakan viewfinder. Jadi teman-teman bisa menggunakan live view, kemudian kalian putar cincin fokusnya. Jadi ketika live view ini aktif, maka cermin dalam sensor itu tidak aktif. Jadi ini tidak aktif teman-teman. Kita tinggal melihat saja di sini apakah sudah fokus atau tidak. Jika objeknya itu cukup jauh, maka kita biasanya kesulitan untuk menentukan fokus objek. Jadi kalian bisa melakukan zoom pada gambar tersebut untuk memastikan gambar objeknya itu sudah fokus atau tidak, dengan cara kalian menekan tombol di atas ini. Ini ada gambar zoom, gambar kaca pembesar plus minus. Jadi kalian bisa mengaktifkan di sini, maka gambarnya akan terzoom tanpa memutar focal length. Jadi ketika menurut kalian itu sudah pas, sudah fokus, sudah tajam, kalian bisa menekannya kembali dan langsung menekan shutter untuk memastikan foto tersebut tertangkap oleh shutter kamera. Oke teman-teman, jadi meskipun suara bip dari kamera kalian itu tidak berfungsi, misalnya karena lensanya tidak satu produk dengan kamera kalian bisa menggunakan cara kedua ini untuk belajar manual fokus lensa DSLR. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!